Jadi, saya punya kabar untuk Anda. Hari itu tidak jauh dari kita ketika memelihara hari Minggu akan menjadi ilmiah. Benar. Dan kita harus membuat keputusan, apakah kita akan mengikuti ilmu pengetahuan, atau kita akan mengikuti Alkitab. Jadi meskipun itu bukan keyakinan saya, mengenakan yarmulke bukanlah keyakinan saya. Apakah itu berarti itu bukan masalah kebebasan beragama? Saya tidak melakukan pengorbanan hewan atau mengenakan jilbab. Apakah itu berarti itu bukan masalah kebebasan beragama bagi orang lain? Jadi, ketika kita mulai mengatakan, karena gereja dan orang-orang mulai berkata, ya itu bukan masalah kebebasan beragama, kan? Ketika kita mulai mengatakan apa yang merupakan atau bukan masalah kebebasan beragama, bukankah kita melangkah di antara manusia dan Tuhan? Siapakah saya untuk memberitahu Anda apa masalah kebebasan beragama bagi Anda? Siapakah saya sehingga saya mengatakan kepada Anda bahwa bukan itu yang Tuhan telah insafkan untuk Anda lakukan? Jadi ketika kita mulai mengatakan kepada orang lain bahwa ini bukan masalah kebebasan beragama, kita melangkah di antara manusia dan penciptanya. Dan itu salah. Ada kutipan di sini dari Ellen White. Dikatakan, panji kebenaran dan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh pendiri-pendiri Injil sidang. Dan oleh saksi-saksi Allah selama abad-abad yang lalu sejak waktu itu. Dalam pergumulan yang terakhir ini, telah diserahkan ke tangan kita. Apakah Anda tahu bahwa panji kebebasan beragama telah diserahkan ke tangan Anda? Ke tangan Gereja Masehi Advent hari ke-7? Ini adalah panji yang seharusnya kita pegang. Dan apa yang terjadi ketika Anda menurunkan panji itu? Apa yang terjadi ketika Anda menurunkan panji itu? Apakah mereka menjadi tidak mundur? Apakah musuh menjadi tidak berkembang? Jika kita menurunkan panji-panji kebebasan beragama, musuh akan mendapat keuntungan. Jadi kita harus memegang panji ini tinggi-tinggi. Kita harus menjunjungnya tinggi-tinggi. Ketika kita melambaikannya tinggi-tinggi, itu mendorong orang lain. Itu memperkuat iman orang lain. Ya, kita harus mengangkat panji ini tinggi-tinggi. Ini kutipan lain dari manuskrip 30, 1889. Dikatakan, tanah kita sendiri akan menjadi medan perang yang akan menjadi tempat perjuangan bagi kebebasan beragama. Untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan perintah hati nurani kita masing-masing. Ellen White secara khusus mengatakan kepada kita bahwa tanah ini, Amerika, akan menjadi medan perang kebebasan beragama. Dan jika kita tidak berlatih itu sekarang, untuk orang-orang yang mungkin kepercayaannya berbeda dari kita, jika kita tidak mengangkatnya, seperti yang dikatakan pepatah, air pasang naik mengangkat semua kapal, bukan? Jika kita tidak mengangkat kebebasan beragama di negeri ini, maka kita kalah dalam pertempuran. Pertempuran ini bukan hanya untuk orang Advent. Pertempuran adalah untuk orang-orang dari semua agama, terlepas dari agama mereka. Kutipan selanjutnya dikatakan, maka tidak dapatkah kita melihat pekerjaan musuh dalam membuat orang tertidur yang seharusnya terjaga? Yang pengaruhnya tidak akan netral tetapi sepenuhnya dan seluruhnya berada di pihak Tuhan? Akankah manusia berseru, damai sejahtera dan aman, sekarang, ketika kehancuran yang tiba-tiba datang ke atas dunia? Ketika murka Allah akan dicurahkan? Saudara-saudari, kita sedang berada dalam pertempuran. Pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Dan pertempuran ini berpusat di sekitar kebebasan beragama. Dan kita tahu konflik terakhir yang akan terjadi adalah mengenai kebebasan beragama. Jadi kita harus mengangkat panji ini tinggi-tinggi. Dan mengapa Allah menyerahkannya ke dalam tangan kita? Saya percaya beberapa alasan mengapa Tuhan memberikan ini kepada Gereja Masehi Advent hari ke-7. Salah satunya adalah karena kita memahami nubuatan Alkitab. Tidak ada denominasi lain yang memahami nubuatan Alkitab seperti Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita tahu bahwa krisis akhir ini adalah tentang kebebasan yang dimiliki manusia untuk menyembah Tuhan. Kita juga percaya bahwa setiap orang harus dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nuraninya sendiri.
Jadi, seperti yang ditunjukkan saudara Zirkel, kaum Puritan. Mereka semua tentang kebebasan bagi mereka, bukan? Dan gereja Inggris berjuang atas kebebasan bagi mereka. Dan semua entitas agama. Di masa lalu sebelum Amerika Serikat adalah tentang kebebasan untuk diri mereka sendiri. Kebebasan beragama dimenangkan oleh penaklukan militer. Dan kemudian Anda berkuasa di atas orang-orang sehingga Anda dapat terus melayani Tuhan atau dewa Anda. Tapi bukan itu cara Amerika dibangun. Dan kita sebagai orang Advent percaya bahwa setiap orang harus dapat dengan bebas menyembah Allah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Apakah itu berarti beribadah pada hari Minggu atau beribadah pada hari Sabat? Apapun artinya, kita tidak boleh menghalangi antara manusia dan penciptanya. Kita juga tahu, sebagai orang Advent, bahwa suatu bangsa berkembang ketika memberikan kebebasan beragama. Dan kita tahu bahwa negara ini akan jatuh dan runtuh ketika merampas kebebasan beragama. Hanya dengan kebebasan beragamalah kita memiliki berkat Tuhan. Dan kita dapat berkembang dan berdamai satu sama lain. Dan itulah sebabnya saya percaya panji ini ada di dalamnya, diteruskan kepada kita. Dan saya berharap dan berdoa agar Anda semua melakukan semua yang Anda bisa untuk mengangkat panji itu tinggi-tinggi.